Hai guys, kembali lagi di channel AR Spoiler. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah film yang berjudul Special Mission dari negara Cina. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur filmnya. Scene memperlihatkan adegan tentara Cina yang menghabisi musuh-musuhnya 20 tahun lalu. Ada satu tim yang bernama Wolf yang dipimpin oleh Babang Tampan yang bernama Wu Yu. Inilah bintang utama kita dalam film ini. Karena kehebatannya dalam berperang, tim ini diberikan wewenang khusus sebagai intelijen negara yang bisa disewa oleh negara-negara lainnya untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas seperti penyelamatan, support perang, dan lain-lain. Di sisi lain terlihat rombongan bodyguard yang sedang mengawal putri dari Raja Timur Tengah yang sedang liburan di Thailand. Lalu datanglah sekelompok teroris yang menggunakan tank menghadang iring-iringan rombongan tersebut. Diketahui nama sebutan teroris ini adalah Bintang Hitam. Para bodyguard pun langsung panik ketika arah tembakan tank tersebut mengarah ke mobil mereka. Dan lalu mereka pun mundur sambil menembaki tank tersebut. Mobil pertama pun dihancurkan oleh tank tersebut. Terlihat satu tank lagi datang dari arah belakang dan memaksa bodyguard tersebut untuk turun dan melawan teroris-teroris tersebut. Namun sayang, mereka semua dibantai habis dan hanya menyisakan putri raja itu saja karena ia adalah target dari serangan ini. Alhasil putri pun dibawa kabur oleh teroris tersebut. Scene beralih ke kantor Wolf Intelligence. Terlihat Wu Yu yang baru saja pulang dari misi terakhirnya mendapatkan kabar dari asistennya bahwa ia belum bisa liburan dulu karena ada satu misi spesial untuknya. Wu Yu yang kesal mencari bosnya dan langsung saja bosnya meminta Wu Yu untuk duduk dan memberitahunya tentang apa yang terjadi pada putri dari Raja Timur Tengah tersebut. Bosnya memberikan wewenang penuh kepada Wu Yu untuk misi ini dan meminta agar Wu Yu menyelesaikannya dengan baik agar meningkatkan citra kerja Wolf Intelligence di Timur Tengah. Ini adalah suatu kepercayaan yang sangat besar, tetapi dengan musuh yang besar dan berbahaya juga pastinya. Diketahui teroris tersebut meminta uang tebusan sebanyak 100 juta dolar kepada raja. Dan itu membuat Wu Yu dan timnya harus segera bertindak karena menyangkut keselamatan dari putri raja. Alhasil keinginan Wu Yu untuk liburan pun kandas dan dia harus pergi ke Thailand dalam 4 jam ke depan karena itu jadwal penerbangan terakhir ke Thailand pada hari tersebut. Dan satu pesan terakhir dari bos Wu Yu, bahwasannya Wu Yu harus menemukan putri tersebut dalam 3 hari. Jika Wu Yu tidak berhasil, jangan pernah menemui bosnya lagi. Wu Yu pun hanya bisa tertawa dan langsung meninggalkan kantor. Singkat cerita, Wu Yu telah mendarat dengan selamat di Bangkok, Thailand. Ia pun mencari taksi tapi semuanya sudah terisi. Lalu ia pun keluar dan menemukan bajai untuk ditumpanginya ke tempat tujuan yang sudah ditentukan oleh bosnya. Setelah sampai, Wu Yu terkejut karena tempat pertemuan tersebut adalah sebuah bar. Lalu ia digoda oleh seorang perempuan. Beruntung Tang Song atau lebih dikenal dengan panggilan Panda ini datang. Ia adalah informan dari bos Wu Yu di kota ini. Setelah Wu Yu diberikan sebuah pistol oleh Panda, Wu Yu pun hendak balik menuju hotelnya tapi Panda mengajaknya untuk minum dulu sebentar di bar tersebut. Sementara di tempat lain yaitu bos perusahaan Kun Energy yang bernama Kun Ka, terlihat bos dari perusahaan tersebut meminta bantuan pada teroris untuk membunuh Tang Song atau Panda yang diketahuinya sering mencari informasi tentang kejadian penculikan putri tersebut dengan imbalan yang sangat besar. Teroris pun langsung menyanggupinya dan langsung mengeluarkan tawa khasnya di depan bos itu. Scene berpindah ke Wu Yu yang sedang diantarkan oleh Panda menemui informan yang lainnya mengenai misinya kali ini. Ketika Panda sudah bertemu dengan informan tersebut, di waktu yang bersamaan Wu Yu melihat ada kilatan cermin dari sniper yang membidik ke arah Panda. Wu Yu pun langsung menyelamatkannya, namun sayang, sang informan satunya lah yang menjadi korban karena peluru berhasil menembus dahinya. Kelompok teroris itu pun memburu Wu Yu dan Panda dan adegan kejar-kejaran pun terjadi di sini.
adegan kejar-kejaran ini, Wuyu pun mendapatkan luka tembak di bagian punggungnya, dan akhirnya mereka pun bersembunyi. Di persembunyian, Panda memberikan sebuah kertas petunjuk pada Wuyu dan Panda pun pergi untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun sayang, Panda berhasil ditangkap dan dibunuh di hadapan Wuyu. Ketika Wuyu akan ditembak, entah dari mana datang wanita yang mengendarai motor trail dan berhasil membawa Wuyu kabur dari tempat tersebut. Setelah kejadian tersebut, teroris itu menemui Tuan Kunka untuk meminta bayarannya. Tapi Tuan Kunka marah karena aksinya terlalu besar dan membuat kerusuhan. Pisau dilemparkan hingga memotong rokok Tuan Kunka. Teroris itu meminta Tuan Kunka untuk saling menghormati dan Tuan Kunka pun tidak bisa berkata banyak. Adegan berpindah ke rumah Lina di Samut Sakon, Thailand. Diketahui Lina ini adalah wanita yang menyelamatkan Wuyu tadi. Ia adalah agen keamanan negara di Thailand. Lina pun membantu mengobati luka tembak Wuyu dan mereka pun melakukan percakapan untuk bekerja sama. Menurut informasi dari Lina, kepala pengamanan di negaranya seperti tidak peduli dengan kasus penculikan putri raja ini walaupun seluruh dunia sedang menyoroti. Lina menebak jika ketua keamanan sudah dikendalikan oleh penculik dan kemungkinan mereka bersekongkol. Jadi Lina berharap Wuyu mau bergabung bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini. Lalu Wuyu pun mengeluarkan kertas petunjuk yang diberikan oleh Panda tadi. Terlihat di kertas tersebut ada sebuah alamat dan Lina pun langsung mengajak Wuyu berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat wakil dari ketua keamanan negara yang bernama Songpa sedang bersama teroris-teroris itu. Dugaan Lina pun benar. Kemudian datanglah Kunsa, anak dari Kunka yang menemui Songpa. Setelah Songpa memberikan sebuah dokumen dan Songpa mendapatkan transfer dari Kunsa, Songpa hendak pergi namun Kunsa membohonginya dengan mengatakan bahwa ayahnya ikut di dalam mobil dan ingin bertemu. Lalu, ketika Songpa mendekat, di sanalah ia hampir terbunuh, akan tetapi Songpa berhasil lari dan hanya anak buahnya saja yang berhasil dibantai. Mengetahui hal tersebut, Wuyu langsung bergegas menyelamatkan Songpa dan membantai semua anak buah dari Kunsa, sehingga ia bisa menggali informasi dari Songpa tentang kasus ini. Di tempat lain, terlihat Kunka sangat marah kepada anaknya yang gagal membunuh Songpa. Di situ pun ada ketua teroris dari Bintang Hitam yang tak terima jika Kunka ingin menjual Sandra kepada orang Eropa, karena tebusan dari Raja Timur Tengah lebih besar harganya. Argumen pun terjadi dan Kunka mengusir ketua teroris tersebut. Ia pun marah dan mengancam Kunka akan menanggung semua perbuatannya. Kembali ke Wuyu dan Lina yang sedang menginterogasi Songpa. Songpa mengatakan semua tujuan dari Kunka menculik putri raja adalah karena larangan yang dikeluarkan Raja Timur Tengah untuk mengekspor minyak kepada perusahaan Kunka. Lalu Songpa pun merengek memohon untuk dilepaskan tapi tidak digubris oleh mereka berdua. Lalu mereka meninggalkannya dalam keadaan terikat. Lina mendapatkan telepon dari informannya jika Kunka akan mengadakan pesta amal besok dan kemungkinan akan memindahkan keberadaan putri raja yang tersandra. Di sini Lina juga menceritakan sedikit masa lalunya kalau ayahnya adalah seorang polisi, tetapi ibunya dibunuh oleh bandar narkoba namun bandar tersebut lolos dari hukum. Disinilah ayah Lina keluar dari anggota kepolisian dan langsung membunuh bandar narkoba tersebut. Dan ia pun membuka bengkel dengan nama Keadilan untuk Semua Orang. Seperti sila kelima kita, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hahaha.
Begitupun dengan Lina. Ia keluar dari Biro Keamanan karena melihat langkah-langkahnya dalam menyelidiki kasus penculikan ini selalu dihalang-halangi oleh atasannya. Lina tahu Biro Keamanan sudah disuap, jadi dia keluar dan mencari jalan sendiri untuk membongkar kasus ini. Lalu Lina pun bertanya kepada Wuyu, "Sudah siapkah dengan misi besok untuk menghadiri acara amal Kunka dan mencari keberadaan Putri Raja?" Kemudian mereka pun bersulang dan lalu Lina menunjukkan tempat persenjataannya yang akan digunakan dalam aksinya esok hari bersama Wuyu. Wah, Autoparts? Scene beralih ke acara pesta yang diselenggarakan di vilanya Kunka. Terlihat Lina sudah menyamar sebagai tamu dengan paras yang begitu cantik menginformasikan kepada Wuyu jika Kunka sudah ada di sana. Kemudian Wuyu mulai menerobos masuk secara diam-diam melumpuhkan sisi penjaga terluar yang berada di dekat danau. Lina terus mencari tempat penjagaan terketat dan menginformasikan kepada Wuyu karena diyakininya di sanalah tempat putri disekap. Kemudian terlihat anak dari Kunka yang menghampiri putri raja sandraannya. Ia menyuruh semua penjaga di sana untuk keluar dan berniat untuk memperkaosnya terlebih dahulu sebelum dijual kepada orang Eropa. Namun, di tengah sakne beratnya, tiba-tiba seseorang masuk mengenakan topeng dan langsung menikam Kunsa di bagian leher. Ya, ialah si ketua teroris bintang hitam yang tidak terima jika Sandra yang ia culik dijual kepada orang Eropa dan teroris itu pun pergi membawa putri raja. Dan kemudian datanglah Kunka yang melihat anaknya telah dibunuh. Tanpa berpikir lama, Lina pun langsung mengamankan Kunka di tempat tersebut. Di sisi lain, Wuyu pun melihat bintang hitam yang membawa Sandra tersebut kabur menggunakan jet ski. Lalu ia pun mengejarnya dan mereka pun menepi di daratan. Di sana, terlihat teroris sudah menyerah dan berhasil diborgol. Namun sayang, di tengah obrolan mereka, teroris dengan cepat sudah melepaskan borgolnya dan duel pun tak terelakkan di antara mereka berdua. Di akhir perduelan mereka, Wuyu teringat akan semua kisahnya dalam menyelamatkan putri raja dan lalu terlihat Wuyu berhasil menusuk teroris bintang hitam dengan pisaunya sendiri. Kemudian datanglah polisi yang menghampiri mereka dan melihat Wuyu pingsan setelah perduelan tersebut. Kemungkinan karena ia pun terluka juga karena kehebatan teroris tersebut dalam bertarung. Lalu scene berpindah menunjukkan Wuyu yang sudah sadar dari komanya dan langsung membaca surat yang ada di depannya. Surat tersebut dari Lina yang mengatakan bahwa putri sudah sadar dan Wuyu sedang berada di rumahnya Lina. Lina pun memberi sebuah foto di dalam amplop tersebut yang menunjukkan foto bosnya bersama dengan teroris yang dilawannya tadi. Di sini Wuyu baru sadar jika bosnya juga terlibat dalam semua kasus ini. Ketika bos Wuyu menelpon untuk menanyakan bagaimana misinya Wuyu, film pun langsung berakhir dan tamat. Ending yang kurang menjelaskan. Jujur ya guys, ending yang sedikit kurang greget, but overall semua aksi dalam film ini lumayan menghibur karena cara berperang dan pertarungannya sangat profesional dilakukan oleh aktornya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah memiliki prinsip dalam hidup untuk selalu adil itu sangat perlu, karena ketika kita berbuat tidak adil, maka akan ada orang yang tersakiti dan itu bisa menjadi bom waktu untuk kita sendiri. Sekian rekap alur cerita film hari ini. Tolong banget ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel AR Spoiler agar terus berkembang. Kita perlu 600 subscriber lagi guys agar bisa mendapatkan surat cinta dari YouTube yang tercinta. Asik. Dan terima kasih banyak untuk supportnya selama ini. Ciao. Bye bye guys, see you on the next video.